Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Friska dan juga Bung Fajrul pastinya yang akan menemani di YouTube dan juga podcast-nya Inspirasi, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Bung Fajrul Rahman. Senang banget nih hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Mbak Friska Clarissa dari Kompas TV. Apa kabar Mbak? Kabar baik, berarti apa kabar? Puji Tuhan baik. Baiklah, ya mau jelasin dulu nih ke Mbak Friska nih bahwa podcast dan juga YouTube Inspirasi dari tim staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Bung Fajrul Rahman ini kita sudah beberapa episode. Sebelumnya sudah dengan Antara, sudah dengan Kompas.com, satu grup ya dengan Kompas.com, lalu juga sempat dengan Mas Prabu Revolusi dan kemarin terakhir sama TV One dengan Mbak Indi Rahmawati ini. Kita senang banget dapat kesempatan ngobrol-ngobrol dengan tim media, dengan media karena memang di pandemik seperti ini kan kita nggak bisa engage dengan secara offline kan, ketemu langsung kan. Salah satu caranya adalah ketemu via online seperti ini. Sebelumnya ini mau ngobrol dong Mbak Friska, mau dong tahu perjalanan dari awal, mungkin lulus kuliah. Iya, betul, bersilaturahmi. Iya, silaturahmi dulu. Mau tahu dong Mbak Friska, dari awal lulus kuliah nih, sampai akhirnya nih sudah di Kompas TV tuh dari tahun 2012. Nah ini menarik banget nih Bung. Iya, jadi sebenarnya aku tuh udah cita-cita lama jadi jurnalis, jadi wartawan, tapi dunia hukum ini juga aku cintai. Jadi ya udah aku kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Terus 2012 lulus masuklah ke Kompas TV. Sebelumnya tapi aku tuh sempat ikut beberapa ajang dulu kayak Mojang Jakarta Bandung, plus Putri Bunga Nusantara, dikirim juga ke Pasadena, dapat President's Trophy di sana. Jadi sempat ke dunia pageant dulu, tapi akhirnya ternyata ada kesempatan untuk jadi jurnalis ini pas lulus dari Fakultas Hukum itu. Nah, aku awalnya di Kompas TV Jawa Barat dulu sampai 2013, terus 2013 ke Jakarta sampai sekarang. Mantap, keren banget. Jadi pas di Kompas TV Jawa Barat itu untuk ke Kompas TV Jakartanya itu memang direkrut atau apply dulu tuh saat itu? Jadi ditarik, karena kan kita satu grup. Jadi kalau Kompas TV itu kan ada jaringannya di berbagai daerah gitu. Nah, dari Kompas TV Jawa Barat, saya dikontak dari Kompas TV Jakarta waktu itu pemretnya masih almarhum Mas Pik, Mas Taufik Miharja, terus Mas Yogi juga kontak gimana buat ke Jakarta. Ya udah, aku sih dengan senang hati karena kan challenge baru lagi, meninggalkan rumah di Bandung, terus ke Jakarta, sekarang keterusan. Seru ya Mbak ya. Pernah interview Bung Fajrul nggak? Mbak Friska itu Ratih ya? Juga Putri apa itu None Jakarta. Abang None dulu 2011. Gak kita dunia perpejenan, dunia perbancian kita perpejenan. Banci-banci tampil maksudnya. Mbak Friska, pernah nggak sih itu interview Pak Bung Fajrul? Sering digangguin. Apa suka dukanya interview Bung Fajrul nih? Gimana? Suka duka dan pengalaman yang paling berkesan pas interview Bung Fajrul. Sebelum jadi staf khusus Presiden Bidang Komunikasi sampai sekarang yang sudah jadi staf sus, gimana nih? Perbedaannya apa? Sama-sama aja, mungkin sekarang lebih sibuk kali ya Bung Fajrul ya. Dulu lebih mudah ya. Pokoknya aku tanya terus, Bung Fajrul soal ini gimana? Kalau nggak ada jawaban juga, halo gimana jawabannya? Kalau dulu berarti lebih apa? Kalau ditanya pasti langsung menjawab. Kalau sekarang mikir dulu. Iya, mikir dulu. Jawabannya apa gitu ya. Sekarang tuh kayak harus dipikir bener soalnya kan apa yang diomongin akan mewakili presiden kan. Betul. Jadi sekarang tuh kalau ini jawab dulu, kayaknya ini lagi berpikir lebih mau jawabnya apa dulu. Mikirnya lama karena Friska kan juga tahu aku harus nanya dulu kan. Nanya ke Pak Mensesnek atau ke Pak Seska, jadi menunggu jawaban mereka. Aduh ini apa jawabannya ya? Tapi nggak kapok ya Mbak ya? Kenapa? Nggak kapok ya tapi ya? Nggak kapok dan nggak boleh kapok. Dan nggak boleh kapok kalau media ya?
Bang Fajrul jangan kapok kalau aku kejar-kejar terus ya kan? Iya. Yang kapok Pernah malah lagi Bung Fajrul ya, bukan Mbak Friska. Kayaknya sih, Pernah kayaknya ya. lagi di Bandung kan, aku lagi ada acara di Bandung, lagi makan di Tokoyu, itu dekat Betul. kampusnya aku juga, dan dekat kampus Unpad, tiba-tiba dikontak sama Priska, soal apa ya Priska ya? Apa ya? Langsung, pokoknya tentang apa gitu, aku langsung rekam aja di warung itu, Oh, di yang Tokoyu. lagi ada acara di Bandung tuh lagi di situ ya. Pantesan belakangnya Iya. kayu-kayu gitu. Di toko itu. Habis Priska bilang, Mas ini harus direkam nih. Ya ilah, oke, siap. Mbak Soalnya Friska, Bung Fajrul itu ya, lagi Kenapa? Zoom itu lagi di mobil pernah. Terus habis kayak gitu, kita lagi Instagram live ya. Saking padatnya kegiatannya Bung Fajrul, itu lagi di kereta, itu juga pernah. Soalnya gini Bu Fajrul, berarti kenapa aku suka minta videonya, karena kalau TV kan audio visual ya, kalau misalnya rilis terus aja kan nggak bisa langsung disiarin, sebenarnya bisa dibuat grafis, cuma kan maksudnya untuk di televisi audio visual biar clear juga tuh statementnya apa. Bener. Jadi makanya aku Pernah juga di ini. kok direkam gitu. Pernah juga Sambil lagi makan. di Jogja. Lagi di Jogja, kan habis ada acara dengan Bapak kan, dengan Presiden. Waduh nih, Rizka kontak. Udah menyingkir ke depan hotel gitu ya. Terus cari-cari sudut, nih sudutnya yang mana? Ya udah di sini aja direkam deh. Tapi asik lah. Kalau yang gampang dijawab bisa cepat Priska. Cuma kalau pertanyaannya sulit, aduh itu susah banget. Harus cari-cari info dulu, make sure dulu ya Bung ya, sebelum menjawab ke media. Takut salah. Takut bener. Soalnya kalau salah dikit ntar klarifikasinya saya repot lagi ya. Panjang Mbak, panjang ya. Kalau sebelum di istana nggak takut salah. Iya. Kalau dulu tuh gercep banget kalau Bang Fajrul di kontak, iya langsung dijawab gitu. Kalau sekarang tuh berpikir. Iya, tapi terima kasih Priska sudah bekerja sama dengan kami selama ini. Nah, Mbak Friska nih, ini kan di masa pandemik seperti ini kan Mbak Friska sudah tahu kan bahwa progres vaksinasi di Indonesia itu, aku udah ala-ala jurnalis nih jadinya nih. Progres vaksinasi. Progres vaksinasi Indonesia itu kan terus berjalan nih, apalagi kan kemarin itu sudah dapat 5.000 bahkan 5.500 vaksin untuk media. Mbak Friska udah divaksin atau belum nih? Udah. Jadi kalau keren. Alhamdulillah udah vaksin yang pertama waktu itu di Istana, karena kan aku terdaftar jadi wartawan Istana Kepresidenan kan. Dari tim Biro Pers Setpres itu mendata wartawan untuk divaksinasi. Alhamdulillah aku sudah dapat 2 pekan lalu dan insya Allah nanti vaksinasi keduanya hari Selasa mendatang. Doakan Bismillah mudah-mudahan sehat. Amin. Jadi vaksin yang kedua melengkapi vaksinasinya. Aman kan ya sampai sekarang? Apa yang dirasain Mbak? Alhamdulillah aman. Kalau yang aku rasain itu yang kerasa banget tuh ngantuk sama lapar. Tapi itu kayaknya bawaan hobi. Tapi bawaan ya apa? Tadi Mbak Friska, kalau menurut Mbak Friska sendiri dan Mbak Friska lihat nih juga teman-teman di lingkungan teman-teman media gitu, khususnya media Istana. Apa sih yang mereka tanggapi terkait vaksinasi untuk media ini? Tentu kalau untuk vaksinasi salah satunya untuk teman-teman media diapresiasi betul karena memang dimanapun untuk media ini kan termasuk yang rentan juga karena berinteraksi dengan banyak orang. Di masa pandemi ini kita nggak bisa full WFH gitu. Kalau misalnya ke lapangan liputan ya harus tetap kadang-kadang ke zona merah gitu, zona merah COVID. Nah, dengan adanya vaksinasi ini ya bentuk ikhtiar, bentuk pencegahan juga kita dari virus COVID yang ya pandeminya masih terus berlangsung gitu. Yang dititipkan adalah semoga bukan cuma media aja, bukan cuma kita aja, tapi juga untuk masyarakat lainnya juga ketersediaan vaksinnya ini Mas Fajrul ya yang harus jadi PR. Ya betul Priska. Indonesia sekarang Ratih Priska berdasarkan jumlah yang divaksinasi sudah nomor 8 di dunia. Iya. Betul. Tadi saya juga sempat lihat di Instagram Bung Fajrul tuh. Mungkin Kompas TV bisa liput itu loh, bahwa kita progresnya bagus, langsung promoin. Pasti kita update terus tiap hari. Bahkan di setiap program kita tuh ada update berapa jumlah, bukan hanya jumlah kasus COVID-nya ya, tapi juga
jumlah berapa yang sudah divaksinasi, progresnya kayak gimana, halangannya apa aja, yang masih jadi tantangannya, yang masih PR-nya apa aja, itu selalu kita update terus. Karena gimana pun juga kan tanggung jawab kita ya media untuk Betul, menyampaikan apa aja upayanya, tapi kendalanya juga nggak boleh lupa kita sampaikan, biar ini kan sama-sama apa ya, jadi check and balances barengan sama pemerintah juga gitu. Mbak Priska kan punya anak kecil, terhambat nggak jadi wartawan? Enggak sih, sebenarnya alhamdulillahnya aku sama suami itu kan sama-sama di Kompas TV. Suamiku Riko Betul, Ranggana. makanya dua-duanya wartawan. Iya, sama-sama anchor juga, di presenter juga di Kompas TV. Ya, kita bagi waktu aja. Waktu awal banget melahirkan tuh kan aku bantu sama ibuku, ada mama barengan. Cuma kalau sekarang kita udah full berdua, nggak pakai neni, nggak pakai ART juga, jadi benar-benar luar biasa. Saya gantian aja. Sekarang umur berapa Mbak anaknya? 1 tahun. Alhamdulillah sudah 1 tahun. Oke. Alhamdulillah sudah 1 tahun. Itu. Jadi ya kita gantian aja jadwalnya, jadwal kerjanya. Kebetulan kan, jadi ceritanya aku sama suami kan jadi cerita. Kan Cinlok tuh satu program Kompas Petang juga. Nah, tapi kalau setelah nikah sama di program yang sama, tapi nggak siaran bareng, jadi jadwalnya gantian. Oke, jadi bisa gantian jaga anak juga ya? Iya betul. Kalau ada acara di luar itu ya kita kompromikan. Kalau misalnya ada yang urgent banget, nah baru alhamdulillah mama kita masing-masing tuh bisa namanya satu kantor gitu, mama di Bandung atau mama di Ciawi gitu, mama atau mama Riko bisa sama-sama handle bantu. Keren banget nih, kerja keras dan juga tetap no neni itu keren banget sih. Saya kayak masih belum bisa sih Mbak. Mbak Priska tadi kan Mbak Priska sempat juga katakan bahwa progresnya memang cukup baik kan untuk si vaksinasi di Indonesia ini, tapi juga ada hambatan dan juga tantangannya. Kalau biasanya Mbak Priska sebagai jurnalis itu selalu bertanya apa saja sih progres yang akan dilakukan oleh pemerintah, sekarang nih kami dari tim staf sus bidang komunikasi mau tanya ke Mbak Priska. Menurut Mbak Priska sendiri nih, plus minus apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini? Maksud saya dari sudah yang dijalankan sampai atau mungkin harusnya begini, lebih baik begini. Ini untuk input kita juga pastinya. Vaksinasi diapresiasi progresnya sampai sekarang yang terus berlangsung, dari mulai diplomasi untuk mendatangkan vaksin ke Indonesia sampai sekarang sudah ada vaksin dan proses vaksinasi berjalan. Tapi di sisi lain kita sama-sama masih harus berjuang, terutama dari pemerintah yang dititipkan adalah ketersediaan vaksin ini harus segera merata ke berbagai daerah gitu. Kalau yang dikejar adalah herd immunity, berarti ya ketersediaan vaksin plus juga jumlah orang yang divaksinasinya juga ini jadi harus digarisbawahi, inilah yang harus jadi prioritas pemerintah gitu. Dan juga menjawab pertanyaan yang banyak dari publik, banyak juga publik yang masih ragu untuk divaksin kan, Fajrul sampai sekarang. Nah, karena di sisi lain juga ya hoax juga masih jalan. Selain hoax juga mungkin belum terinfokan dengan baik atau sosialisasinya belum nyampe secara merata. Kenapa harus divaksin? Aman atau enggak sih? Kan banyak yang beredar gini, kalau misalnya divaksin nanti berarti virusnya masuk ke tubuh, itu nggak aman dong. Nah gitu, jadi jangan-jangan COVID gara-gara divaksin. Nah itu kan banyak hal-hal yang sumir yang ada di masyarakat, mungkin kalau kita pekerja media udah sangat hafal karena langsung berinteraksi sama pembuat kebijakan. Tapi untuk masyarakat lebih umumnya lagi, tentu pemerintah juga harus menjangkau banyak sosialisasinya sampai ke bawah ya Mbak ya, lapisan bawah. Harus ke berbagai daerah juga gitu, atau ya dengan cara yang tepat agar masyarakat sama-sama mau divaksin. Mulai dari lingkungan terkecil lah, dari mulai RT, RW, dan lain-lain harus terinformasikan. Karena kalau misalnya enggak kan akan sia-sia juga, hanya berapa persen di bawah angka herd immunity yang nantinya divaksin. Paling itu, sama ya tadi ketersediaan vaksin. Dan kan yang jadi pertanyaan masyarakat juga, vaksinnya aman enggak? Gitu. Setelah Sinovac di awal, AstraZeneca juga sekarang kan dipertanyakan nih, aman atau enggak nih? Gitu. Belum lagi bahannya ini halal atau enggak. Nah ini yang harusnya disosialisasikan dengan lebih baik lagi oleh pemerintah. Jangan sampai ya itu tadi gitu, yang satu rajin misalnya menjaga protokol kesehatan, yang satu sudah divaksinasi tapi ada masyarakat yang memang nggak mau divaksin gitu, atau bahkan mau divaksin tapi nggak tersedia vaksinnya. Ini kan yang harus dibenahi gitu kalau kita menangani pandemi di masa sekarang. Itu sih. Kalau media, Bung Fajrul, kalau media ditanya ini jawabannya kritis banget ya. Kita harus kritis dan detail dan lengkap.
Harus gantian. Karena tiap hari beritainnya soal COVID kan, Iya. tiap hari beritainnya soal COVID. Tapi betul. Kalian nih curhat ke Bang Fajrul. Nah, kalau misalkan dikaitkan yang tadi Mbak Friska jelaskan nih, dikaitan tentang masih maraknya hoax di mana-mana gitu kan. Kalau yang kami tahu bahwa dan kami sadari so far hubungan kami dengan pemberitaan yang diberikan oleh Kompas TV maupun kompas.com dan lain-lain itu kan so far kan baik-baik saja kan, memang hal-hal yang memang kenyataannya terjadi seperti itu. Nah, untuk menghadapi dan juga menanggapi ataupun ini aja deh, menurut Mbak Friska nih terhadap media-media tuh yang bisa langsung bermedia lain gitu, ibaratnya yang bisa langsung memberitakan yang nggak sesuai gitu tuh, kadang-kadang tuh gemes juga nggak sih kalau orang-orang media sendiri tuh baca seperti itu? Kayaknya nggak gini deh, atau wah ini apakah memang supaya jadi dinamika gitu. Kalau kita kan memberitakan sesuai fakta yang ada kan, itulah tugasnya media kawan-kawan, apalagi media yang bukan media sosial ya, untuk media gitu. Nah, tapi di sisi lain kan nggak cuma media doang yang memberitakan sekarang, ada yang namanya media sosial atau bahkan informasi yang beredar lewat pesan berantai. Nah, itu kan bukan bukan hanya tugasnya kita. Kalau kita mengkantornya adalah dengan memberikan informasi yang valid atau data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi informasi-informasi yang beredar ini, noise yang ada di luar ini, kan bisa menghambat voice ya nggak sih, Bu Fajrul? Nah, inilah yang jadi tugas-tugasnya pemerintah sebenarnya. Bukan ya. Jadi gimana caranya biar masyarakat itu percaya dengan data yang sebenarnya. Kalau tugasnya media sudah dilakukan dengan baik lah. Aku yakin kawan-kawan media sudah melakukan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Tapi masalahnya kan si resipiennya ini atau komunikannya, kalau kita sebagai komunikator, penerima pesannya ini kan juga penerimaannya beda-beda. Betul. Tadi ada simpang siur yang berjalan ya. Tugasnya gimana biar masyarakat itu trust-nya ada gitu soal penanganan pandemi, khususnya soal vaksinasi ini gitu. Okay. Bu Fajrul, ada tanggapan mungkin? Kita nih saatnya kita bertanya nih, nggak ada kesempatan buat Mbak Friska bertanya. Iya. Ini sebenarnya nama acara, judul acaranya adalah Andai Aku Menjadi Jurnalis. Nah, benar. Kita jadi kemudian Mbak Friska yang menjadi narasumber kan? Narasumbernya. Ini balas dendam deh. Bang Fajrul tuh ditanya tiap hari. Tapi betul juga sih apa yang disampaikan Mbak Friska. Nggak boleh ditanya sekarang. Mbak Friska, ini dong, beri kita itu semacam kiat-kiat lah. Ya. Kalau berhadapan dengan teman-teman wartawan, kadang-kadang aku juga kan terbiasa menjadi narasumber. Seneng banget tuh mukanya langsung sumringah. Berhadapan dengan teman-teman di istana, kadang-kadang aduh susah juga ya. Karena mungkin gini Mbak Friska, saya mau sedikit menjelaskan saja nih kan Mbak Friska tahu kan kayak tadi Mbak Friska sampaikan bahwa Bung Fajrul sebelum menjadi staf khusus Presiden Bidang Komunikasi itu gampang langsung menjawab langsung ini tanpa harus ini. Sekarang kan lebih ini karena kan Mbak Friska tahu sendiri bahwa apa yang menjadi jawaban itu nantinya akan berkaitan dengan presiden dan juga dengan pemerintahan. Nah, kadang-kadang tuh kita suka dikomplain, kalau saya juga hubung media, ini gimana sih kok Bung Fajrul nggak dibahas, nggak di ini? Karena memang kita juga belum mendapatkan jawaban ini. Enaknya gimana ya Mbak ya kalau menghadapi kayak gini? Nah, ya gitu. Enaknya gimana tuh Friska? Mumpung ditanya, baiklah, saya akan menyuarakan ini. Jadi yang pertama untuk menghadapi kawan-kawan media, tentu saja yang pertama harus fast response, Bung Fajrul. Jadi fast response ini gini, nggak harus misalnya langsung jawab apa yang pertanyaan ini, menjawab pertanyaan sesuai dengan data yang diinginkan, tentu kan nggak bisa langsung juga kering gitu. Artinya Bung Fajrul mungkin harus koordinasi dengan berbagai pihak. Tapi yang jelas adalah berilah kepastian lewat fast response. Artinya tunggu bentar ya, saya konfirmasi dulu sama siapa. Nah, proses itu disampaikan aja. Jadi jangan sampai misalnya misalnya dianggurin aja, aduh karena belum ada jawabannya, udah nggak usah dibalas dulu deh. Atau di-read doang tapi nggak dibalas, nah jangan. Jadi berilah kepastian fast response-nya dengan yaitu misalnya tunggu dulu ya, ini aku harus konfirmasi dulu ke berbagai pihak terkait gitu misalnya. Atau bahkan saya belum bisa menjawab itu saat ini adalah jawaban. Jadi kita bisa misalnya kontak lagi pihak lain atau misalnya cari lagi
pernyataan ke pihak lain yang kira-kira bisa jawab. Artinya karena kan kita butuh alternatif juga, butuh jawaban artinya. Jadi ya jawaban untuk tidak menjawab pun merupakan suatu jawaban. Jadi kayak no comment pun merupakan suatu jawaban. Even no comment lah. Jadi itu jawab aja, respon dengan baik. Dan kalau misalnya komunikasinya jawabannya kayak gimana, tuh Mas Fajrul jago lah, staf khusus bidang komunikasi. Kadang-kadang begini, Priska. Karena lebih gimana relationnya kita aja. Nah, soal relationnya ya itu tadi. Sebenarnya yang paling penting adalah fast response sih. Bung Fajrul, itu aja. Aku rasa sih caranya teman-teman pasti beda-beda kan. Gitu. Ada yang straight, ada yang gimana. Tapi yang jelas adalah yang dibutuhkan termasuk aku dan kawan-kawan lain adalah konfirmasi gitu. Misalnya ini boleh dikutip atau enggaknya. Misalnya sekarang saya belum bisa jawab karena ini bukan kewenangan saya misalnya gitu. Yang bisa menjawab adalah siapa gitu. Nah, itulah yang respons-respons itu yang dibutuhin sih. Dibutuhkan oleh media ya Mbak ya. Oh oke. Jawaban-jawaban yang normatif pun misalnya ya untuk misalnya jadi awalan itu nggak apa-apa asal ada responsnya, karena kan kami butuh quote kan, kami butuh konfirmasi dari narasumber yang A1 gitu, yang terkait daripada misalnya isu tertentu beredar dengan liar, terus nggak ada yang konfirmasi. Nah, justru kami kasih ruang buat jawab dong gimana nih kira-kira responsnya pemerintah yang bisa mewakili presiden dalam hal ini kan misalnya juru bicara presiden pasti kita akan karena sudah jujur jadi ya pasti akan mohon ditanya kepada seseorang. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Priska. Mudah-mudahan teman-teman wartawan juga memahami juga ya, artinya kalau memang dulu Pak Fajrul semuanya dijawab. Sekarang terpaksa nanya dulu, nunggu dulu. Kadang-kadang ini gimana ngejawabnya ya, udah ditunggu lama banget. Sementara teman-teman nanya terus ya. Karena gitu, kita juga kan ada deadline, Bung Fajrul. Deadline-nya masing-masing beda-beda nih. Kalau TV misalnya, deadline-nya harus program apa yang dikejar. Atau misalnya teman-teman radio, teman-teman online, cetak juga sama, ada deadline-nya masing-masing. Nah, kita itu kalau misalnya nungguin ini gak ada konfirmasi aja, ini bakal jawab atau enggak gitu. Jangan sampai kita misalnya udah ngejar ke Bung Fajrul aja, tahu-taunya ujung-ujungnya nggak jadi. Nah ini kan harus cari narasumber lain dalam waktu yang tight. Nah itu sih yang sebenarnya kerjasama. Kita kan saling bekerja sama nih yang diharapkan. Iya. Tapi paling nggak gini ya Mbak Friska ya, mungkin kalau dari sisi menjawab WhatsApp ataupun chat dari teman-teman media, mungkin Bung Fajrul agak-agak menunggu atau enggak, aduh dibalas nggak yang ini. Tapi kalau di Kompas TV selalu datang loh. Kontak, tapi kan penting juga nih respon. Misalnya untuk isu-isu yang cepat sih sebenarnya, apalagi yang isu yang hangat gitu kan, kadang-kadang tuh nggak bisa semuanya bisa nunggu sampai berapa jam, paham. Kebanyakan hangat dan susah. Hangat, susah, dan sensitif. Ini seru banget ini ngobrolnya. Tapi karena memang kita untuk YouTube dan juga podcast ya sekitar 30 menit, tapi sudah lebih sih ini. Ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Friska. Iya, kita 30 menit aja, tapi ini udah lebih dari 30 menit. Tapi nggak apa-apa, karena emang asik banget dan seru ngobrol dan banyak input dan insight yang kita dapatkan dari Mbak Friska nih. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Friska nih, apa harapan Mbak Friska terhadap pemerintah, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan juga dengan segala kebijakannya, terlebih untuk masa-masa pandemik seperti ini, dan juga nanti nih IKN yang juga lagi akan hangat-hangatnya ini sedang dibicarakan. Apa nih harapan untuk Indonesia, Mbak? Untuk Indonesia, situasi yang kita hadapi ini kan nggak gampang, sulit lah, nggak cuma Indonesia dan berbagai negara seluruh dunia sekarang menghadapi hal yang sama, pandemi. Yang diharapkan adalah respons cepat pemerintah selalu untuk menangani satu masalah kesehatan di pandemi dan juga ekonomi, karena ini kan dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Kesehatan dulu atau ekonomi dulu, semuanya harus berbarengan. Yang sekarang lagi ongoing adalah yaitu vaksinasi. Soal vaksinasi yang dititipkan adalah tadi ketersediaan vaksin segera di seluruh daerah secara merata agar kita juga bisa lebih tenang lagi menghadapi pandemi. Kalau secara kesehatan kita udah terlindungi, otomatis kan roda perekonomian akan semakin pulih. Karena kalau kita lihat sekarang, mungkin ada beberapa bidang usaha sektor ekonomi yang bangkit, tapi nggak semuanya, karena masih ada juga yang terhalang sama ini kondisi pandemi sekarang. Jadi
semoga ini bisa segera diselesaikan, termasuk juga sosialisasi ke masyarakat, ini hal yang penting. Karena percuma kebijakannya bagus, tapi nggak nyampe ke masyarakat secara utuh, akhirnya berkembang sana-sini dan nggak nyampe, nggak efektif. Anak pandemi, jadi itu sih yang dibutuhkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Friska, Bung Fajrul. Terima kasih juga terus mengundang kami ya ke Kompas TV. Kami berusaha selalu hadir dan berusaha menjawab sebaik mungkin dan sehormat mungkin. Baik Mbak Friska, Bung Fajrul, terima kasih banyak. Happy Sunday dan selamat beraktivitas.